Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 61, Jadilah Ayah yang Lebih Baik. Raihan segera turun setelah ia selesai berpakaian. Ia melihat gadisnya sedang membawa satu cangkir minuman hangat sambil menonton di ruang tengah. Bikin apa? Sayang, kok kayaknya enak banget. Kenapa nggak bikin dua sekalian sih? Ujar Raihan sambil duduk di sebelah Fanny yang masih asyik menikmati minumannya. Kamu nggak bakal suka. Ini susu madu, kata Fanny sambil tersenyum. Fanny tahu benar Raihan sangat tidak suka susu, apalagi jika ditambah madu. Rasanya sangat aneh menurut pria itu. Tumben kamu kesini malam-malam gini, ujar Raihan. Kangen banget, Fanny hanya terkekeh. Gadisnya memang unik. Fanny selalu berkata blak-blakan, selalu mengatakan apapun yang dirasakannya tanpa malu-malu. Udah makan? Tanya Raihan. Udah tadi. Sama siapa? Raihan penasaran. Sama Charlie dan Denny. Harusnya sih sama Arga juga. Tapi pas aku datang ke apartemennya dia sudah pulang. Cemburu, goda Fanny. Banget, kenapa tadi nggak telpon aku buat gabung? Aku tidak pernah keberatan jika harus mengenal sahabat-sahabat kamu. Protes Raihan. Ada yang kami bicarakan tadi, ucap Fanny. Tentang apa? Fanny mencubit pelan pipi kekasihnya. Dia gemas melihat wajah Raihan yang terlihat sangat penasaran. Tidak biasanya pria itu sangat ingin tahu tentang kegiatannya. Ini tentang Arga. Tidak bisa aku katakan. Maaf, tapi dia sahabatku, ucap Fanny. Aku mengerti, sayang. Tapi berceritalah apapun padaku jika kau ingin berbagi sesuatu tentang hidupmu. Aku juga bisa menjadi sahabat yang baik untukmu, kata Raihan. Fanny meletakkan muk yang ia bawa ke atas meja. Setelah itu dia naik dan duduk di pangkuan kekasihnya. Dia berbisik lirih tepat di telinga Raihan. Aku mencintaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Raihan menggeram ketika dengan nakalnya Fanny menggigit lembut telinganya. Gadis itu sangat tahu telinga adalah salah satu titik kelemahannya. Sayang, turunlah. Atau aku akan memakanmu sekarang juga. Eat me, baby, tantang Fanny sambil tersenyum mengejek. Sejauh ini, Raihan telah berhasil mengendalikan hasratnya dengan perlahan. Meskipun Fanny sering menggoda, kekasihnya selalu mampu menahan nafsunya. Mereka tidak pernah berakhir di ranjang. Seberapa panas pun godaannya. Serius, sayang, turunlah, kali ini aku tidak yakin bisa menahannya, ucap Raihan. Namun Fanny malah mencium bibirnya dengan lembut, membuat Raihan tidak bisa menahan diri untuk meresponsnya. Bibir Fanny selalu manis baginya, dan semakin lama, mereka semakin bersemangat untuk saling mencium. Mereka saling menautkan lidah dengan hasapan yang membuat keduanya semakin tergoda. Tanpa disadari oleh Fanny, tangan Raihan sudah membuka satu demi satu kancing blusnya. Dua tangan kuat itu membelai dua bukit yang masih memakai penyangganya dengan lembut. Raihan mulai menjelajahi lekuk-lekuk bukit itu dengan lidahnya. Sesekali, ia memberikan jejak kepemilikannya pada sisi-sisi bukit yang masih tertutup. Namun tiba-tiba Raihan terpaku, dan tangannya kembali mengancingkan blus yang tadi sempat dia buka. Kau tidak menginginkanku, sayang? Tanya Fanny. Sangat, aku sangat ingin kau mengerang di bawahku. Aku ingin mendengarmu berteriak memanggil namaku. Aku ingin kau memohon agar aku terus menyentuhmu, kata Raihan sambil mendekap erat tubuh kekasihnya. Tapi saat aku sudah menikahimu, saat kau sudah benar-benar menjadi milikku, saat itu aku tak akan pernah berhenti. Walaupun kau sudah memohon padaku. Bersiaplah untuk itu, tambahnya. Fanny membalas pelukan Raihan. Sepertinya hasrat yang tadi menguasainya sudah mereda. Buktinya Raihan masih mampu menggunakan logikanya saat nafsunya sempat menguasainya tadi. Kapan kau akan menikahiku? Tanya Fanny. Secepatnya. Tentu saja setelah aku bertemu dengan orang tuamu, jawab Raihan. Besok aku off. Kita akan temui mama, kata Fanny. Sepertinya kau sudah sangat tidak sabar untuk menjadi Nyonya Smith, sayang, kata Raihan sambil mencium pipi kekasihnya dengan penuh antusiasme. Ya, aku sangat ingin bercinta denganmu.
Aku ingin bergerak di atasmu. Kau tidak keberatan, bukan, jika aku yang berada di atas? Kata Fanny, mengungkapkan keinginannya yang ekstrim. Raihan terbahak mendengar kata-kata yang begitu bersemangat dari kekasihnya. Sungguh, sepertinya dia memang sudah sangat tergila-gila pada gadis itu. Sementara itu di kediaman Jonathan, John masih sedih melihat keadaan anak yang babak belur dihajar oleh Arga. Tuan John, Tuan Muda sudah sadar. Tapi kami sudah memanggil dokter untuk memeriksa dia, ujar salah seorang pengawal. Beberapa orang datang ke ruang baca, tempat John biasanya menghabiskan waktunya jika sedang berada di mansion. Membaca berbagai buku membuatnya sedikit melupakan berbagai kegilaan yang telah dibuat oleh putranya. Tapi keadaan Tuan Muda sedikit aneh. Dia sama sekali tidak mau mengeluarkan suaranya walaupun kami sudah menanyakan keadaannya. Pandangannya juga kosong. Lanjut salah seorang pengawal. Nanti aku ke sana, hari ini. Apa Ratu menyusahkan kalian lagi? Tanya John. Tidak, Tuan. Sepertinya dia sudah lelah untuk melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa Rendra tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Selama itu pula Ratu terus berusaha untuk melarikan diri. Namun, gerakannya sudah tidak segesit seperti sebelumnya karena perutnya semakin membesar. Mungkin wanita itu mengira pengawasan terhadapnya akan sedikit berkurang karena Rendra tidak ada. Tapi John sangat menjaga calon cucunya dan berencana akan menikahkan Ratu dengan putranya setelah kelahiran cucunya. Dia berharap baik Rendra maupun Ratu bisa memperbaiki sikap mereka setelah memiliki anak di antara mereka. Cucunya akan memiliki orang tua yang lengkap untuk merawatnya. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk dengan mengenakan jas putihnya. Dia adalah dokter yang menangani Rendra. Tuan John, pria berjas putih itu duduk di depan meja baca John dengan menghormat. Bagaimana keadaan putraku? Tanya John. Ada beberapa tulang yang bergeser dari tempatnya tapi itu masih bisa diatasi. Tampaknya pukulan-pukulan yang ia terima sangat keras. Ada tulang iga yang sedikit retak tapi juga masih bisa saya atasi. Selain itu, hanya luka-luka luar saja. Tapi sepertinya jiwanya sedikit terguncang. Dia tak banyak bicara. Jawab dokter. John menghembuskan nafasnya. Wajar jika Rendra mengalami hal itu. Baru kali ini dia dikalahkan oleh seseorang. Dan itu pun oleh suami dari wanita yang digilainya. Sepertinya Tuan Muda butuh seorang psikiater. Dia butuh berbicara dengan seseorang agar jiwanya lebih baik. Saran dokter. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan sampai dia tahu bahwa orang itu adalah seorang psikiater. Rendra adalah orang yang mudah tersinggung. Aku tidak ingin dia merasa dianggap sebagai orang yang tidak waras. Mungkin kita bisa menyamarkan psikiater itu sebagai asisten pribadinya, kata John. Anda benar, sangat kebetulan karena Tuan Rendra membutuhkan seorang pembantu pribadi untuk mengurus segala kebutuhannya saat ini. Untuk beberapa bulan ke depan, dia tidak akan leluasa bergerak seperti biasa. Dia memerlukan seorang asisten selama luka-lukanya belum sembuh. Kau atur. Tapi aku ingin bertemu dengannya sebelum dia melakukan tugasnya. Ucap John. Baik. Saya akan memberitahu Tuan jika saya sudah menemukan seorang psikiater yang akan menangani Tuan Muda. Sahut sang dokter. John bangkit dan meninggalkan ruangannya menuju kamar putranya. Ia ingin memastikan sendiri keadaan putranya. Dia melihat tubuh Rendra yang masih tak berdaya di atas ranjang. Satu tangannya terbalut gips karena patah, dan dadanya dibalut dengan perban elastis yang cukup tebal. Raut wajahnya hampir tak terkenali karena bengkak dan lebam. Sungguh, sangat mengenaskan. Arga benar-benar telah menghancurkan putranya, yang merupakan putra Baskoro yang kuat. Gali benar-benar mampu mendidik putranya, berbeda dengan dirinya sendiri. Selama ini, dia terlalu lemah terhadap semua keluh kesah putranya, selalu menuruti hampir semua permintaannya. Bahkan, dia telah mengabulkan permintaan terakhir putranya untuk bertemu dengan Ratu. Awalnya, John berpikir bahwa Rendra akan menemukan kedamaian setelah bertemu dengan wanita yang dulu pernah dipujanya. Namun, kenyataannya berbeda. Rendra malah semakin tergila-gila ketika bertemu dengan wanita yang telah menjadi istri seorang Arga Birawa Baskoro. John menyentuh luka di dahi putranya, yang telah dibalut dengan perban. Maafkan ayah, seandainya aku bisa lebih tegas padamu.
mungkin kau tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Semua salahku, nak. Setelah ini, ayah harap kau bisa berubah. Hiduplah lebih baik, kau juga akan menjadi seorang ayah. Suatu saat kau akan tahu apa arti tanggung jawab. Jangan ulangi kesalahanku. Jadilah seorang ayah yang bijak untuk anak-anakmu kelak, ucapnya dengan suara bergetar. Dan satu tetes air mata tak terasa turun di pipi John yang keriput karena usia. John meninggalkan kamar itu. Meskipun putranya terdiam tak bergeming, dia sangat yakin bahwa Rendra mendengar semua yang telah dia katakan. Tanpa pengetahuan pria parubaya itu, kedua tangan putranya telah mengepal dengan keras. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamarnya. Jika aku tak bisa memilikimu, maka kau pun tak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Bisiknya dalam hati dengan penuh amarah.